jalan-jalan ke Miri. Ciri khas Ramadan itu memang kita berbeda-beda ya, karena tergantung kita melihatnya. Tadi banyaknya ada kolak pisang gitu ya, ada nasi kato. Kalau di Brunei, kalau di Indonesia lebih banyak lagi. Ngabuburit itu juga salah satu ciri khas Ramadan. Tapi ada yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, yaitu ciri khasnya adalah Al-Quran. Betul tadi dikatakan turunnya Al-Quran di tanggal berapa di bulan Ramadan? 17, luar biasa. Dapat sepeda bu. Dan Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa sudah hampir 1 minggu kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kalau yang masih full, kalau yang ada yang bolong-bolong mudah-mudahan bisa segera ditambal. Kalau yang perempuan mungkin wajar, kalau yang laki-laki mudah-mudahan tidak ada lagi yang bolong. Baik itu sholat tarawihnya ataupun membaca Al-Qur'annya dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah waktunya kita untuk mendulang pahala, dilipat gandakan, yudha'if, dilipat-lipatkan, bukan hanya 1 lipatan, 2 lipatan, bahkan 10, 100 dan bahkan lebih. Dan ini merupakan adalah reminder kita. Mungkin selama 1 tahun kita tidak pernah ke masjid, misalkan tidak pernah membaca Al-Quran, misalkan. Alhamdulillah, kalau yang ada di ruangan ini insya Allah semuanya selalu rajin ke masjid dan rajin untuk sholat dan ibadah yang lainnya. Amin, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sedikit membahas mengenai ciri khas Ramadan. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira mohon izin untuk bertanya, ada yang tahu apa itu ciri khas Ramadan? Ada Ibu, Bapak? Aus dan lapar. Terima kasih Bu. Ada lagi? Sholat taraweh. Sholat taraweh. Terima kasih saja. Kolak. Nah, iya. Kolak pisang atau kolak kolang kaling. Bulan turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran. Apa tuh? Nggak boleh kemiri. Ciri khasnya apa? Takjil. Buka puasa. Buka di Miri. Jalan-jalan ke Miri. Ciri khas Ramadan itu memang kita berbeda-beda ya, karena tergantung kita melihatnya. Tadi banyaknya ada kolak pisang gitu ya, ada nasi kato. Kalau di Brunei, kalau di Indonesia lebih banyak lagi. Apa Bu? Nggak kedengeran Bu, kurang keras. Ngabuburit, itu juga salah satu ciri khas Ramadan. Tapi ada yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, yaitu ciri khasnya adalah Al-Quran. Betul tadi dikatakan turunnya Al-Quran di tanggal berapa di bulan Ramadan? 17, luar biasa. Dapat sepeda Bu. Jadi yang teman-teman yang lain mungkin kita lupa ya dengan Al-Quran. Mulai hari ini yuk sama-sama kita dekati Al-Quran. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran karena di hari kiamat dia akan datang kepada siapa? Kepada yang selalu menjadi temannya. Yang namanya teman itu selalu dekat, betul? Meskipun ada teman makan teman. Iya, betul Bu? Banyak. Tapi kalau temannya Al-Quran, insyaallah itu adalah menjadi syafaat. Kenapa? Karena tidak ada syafaat selain dari syafaat Rasulullah melalui Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Al-Quran selalu akan dimuliakan bagi yang menempel dengannya. Contohnya apa? Malaikat Jibril itu adalah menjadi imamnya malaikat. Kenapa? Karena menjadi wasilah yang menurunkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dimuliakan karena mukjizatnya Al-Quran. Begitupun dengan bulan ini, bulan Ramadan, dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena di dalamnya ada diturunkan Al-Quran.
Jadi alhamdulillah, berbahagialah bagi Bapak Ibu yang selalu membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Dikatakan dalam hadis, terbata-batanya itu dihitung ya Bapak Ibu. Jangan salah. Saya malas Al-Quran Pak, saya malas membaca Al-Quran karena saya belum bisa membaca, atau saya masih terbata-bata. Pahalanya itu berlipat Pak. Kalau yang sudah lancar satu misalkan, atau mungkin dikatakan kalau di hari-hari biasa itu adalah 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu tapi 3. Aku alif harfun, lam harfun, mim harfun, jadi ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Yuk kita hitung. Nggak cukup waktunya Pak kalau hitung Bismillah. Al-Fatihah, surat-surat pendek itu sudah banyak kalau kita mau hitung-hitungan. Jadi mari kita sama-sama. Di sini saya berdiri mengajak diri saya sendiri, keluarga saya dan kita semuanya. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, ini bukan kata saya ya, kata Allah, ajaklah atau peliharalah dirimu dan keluargamu. Itu udah perintah Allah. Kalau kita punya istri, punya anak, punya cucu, itu punya kewajiban untuk mengajak, memelihara, dan dijauhkan dari hal-hal yang mendekatkan kepada api neraka. Dari hal-hal kecil, dari mulai menjaga sholatnya. Kalau ada yang masih nggak sholat, Pak, kenapa ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah ke masjid, tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, tapi kok hidupnya enak, tapi kok hidupnya kaya-kaya aja tuh, enak-enak aja tuh? Ada yang bisa jawab? Masya Allah, ini 2 sepeda itu. Istidraj, betul. Apa itu istidraj? Saya stadrijuhum, kata Allah, akan diuji orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan iri seperti kita melihat ada orang yang mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, atau bahkan dia malas-malasan beribadah. Itu sebetulnya adalah sedang dalam ujian Allah. Kita mau diuji seperti itu, jangan sampai Bapak, karena itu sangat melalaikan ya, tidak terasa begitu. Nah, di bulan Ramadan ini kita sama-sama diajak dengan adanya majelis seperti ini. Mudah-mudahan orang-orang yang terlibat di dalam majelis ini, dari mulai yang membuat list daftar ultum, itu dapat pahalanya insya Allah. Masya Allah. Yang ngetiknya, yang ngeprintnya, yang membawa ke ruangan pakuai, itu dapat pahala juga insya Allah. Yang ACC, yang hadir di sini, yang ACC, yang menyiapkan tempat yang azan semuanya, masya Allah. Itu hari biasa mungkin pahalanya 1, 2, 10, ini berlipat-lipat, ratusan, ribuan. Nah ini momentumnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semakin semangat lagi, karena dikatakan di dalam kitab Nuzuratul Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, itu akan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu baru senangnya, baru gembiranya, apalagi kita ibadah di dalamnya. Kalau mengingat tadi masalah ciri khas, itu betul ya, Al-Quran itu luar biasa gitu ya. Apapun yang menempel dengan Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, punya saudara yang belum membaca Al-Qurannya dengan baik, jadi baik dulu, benar dulu, baru baik sebetulnya ya. Benar, baru baik. Jadi kalau misalkan kita baik itu kadang-kadang wah enak didengar, itu belum tentu benar. Betul nggak? Bacaan tajwidnya, makhrajul hurufnya belum tentu. Makanya benar dulu baru baik, sebetulnya seperti itu teorinya. Bapak Ibu yang ada di shelter ya, semangat membaca Al-Quran. Silahkan tanya Ustadz Aris. Nah itu bisa dimanfaatkan, atau ustazah yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya kompak dalam beribadah. Kenapa? Kita harus bersyukur ya. Mungkin di tempat lain, di kantor lain belum tentu ada jamaah seperti ini, betul? Zuhurnya masing-masing, zuhurnya keluar, zuhurnya ke mana? Ke kedai, enggak ya, Ramadan ya. Jadi mudah-mudahan siang ini kita menjadi momentum untuk memperbaiki diri kita, semakin semangat dalam beribadah.
Ciri khas Ramadan itu seperti itu. Kita punya ciri khas banyak sekali ya. Kalau misalkan kita Brunei itu apa sih ciri khasnya? Ada yang bilang nasi kato, ada yang bilang apa? Lekor gitu ya. Itu rata-rata makanan sih ya. Atau ada yang bilang prismatin gitu ya. Prismatin mana? Pasti semuanya ingat Brunei. Kalau misalkan contoh misalkan ciri khas lainnya, saya nih misalkan ketemu satu orang, dia bilang salam Pak untuk ibu yang di konsuler gitu ya. Siapa? Saya lupa namanya, tapi macam mama Medan gitu ya. Ya itu berarti siapa? Ya kita udah tahu. Seperti itulah ciri khas Ramadan. Kalau misalkan kita mau dekat dengan Ramadan, kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Salah satunya adalah Al-Quran. Dan satu lagi adalah sering kita mendengar istilah hati-hati batal. Sering kita dengar istilah seperti itu. Betul Pak? Yang di shelter hati-hati batal. Ingatkan Pak, temennya kanan kirinya dilihat hati-hati batal. Misalkan apa? Dia apa? Dia deketin es. Meskipun nggak diminum ya, dideketin es terus ada kolak gitu ya, diliatin gitu ya. Atau misalkan dia ngomongin orang, hati-hati batal. Kenapa? Karena dengan Ramadan ini kita semua dijaga, bukan hanya haus dan lapar saja. Karena berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dikatakan bahwa berapa banyak orang yang puasa tetapi dia hanya menahan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Hati-hati ya yang suka di WhatsApp itu ngirimin makanan, minuman gitu ya. Hati-hati batal. Mungkin batalnya tidak muncul langsung puasanya batal, enggak seperti itu, tapi pahalanya tidak ada. Seperti itu dikatakan dalam hadis. Seperti halnya kita analogikan sholat Jumat. Sholat Jumat itu khutbah. Famat lazo. Lazo itu apa? Sia-sia. Sebelum naik khutib itu akan diingatkan, jangan berbicara atau ngobrol. Kalau berbicara atau ngobrol ketika khutbah itu Jumatannya sia-sia. Apa sia-sia? Ya percuma. Kita datang nggak dapat apa-apa. Sama seperti halnya kita puasa gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga lisan kita, tidak hanya kita menjaga haus dan lapar saja, tapi kita menjaga lisan kita. Kenapa? Karena saya sedikit sebelum saya tutup, banyak sekali pemberitaan sangat mengerikan ya, sangat memprihatinkan di Indonesia khususnya, dari mulai ada yang ditembak mati oleh jenderal berbintang 2 gitu ya, kasusnya berlarut-larut itu karena ada sakit hati, ada karena omongan, ada juga yang penyiksaan yang baru-baru ini sampai ditendang kepalanya, sampai koma beberapa hari itu juga karena sakit hati. Jadi hati-hati dengan hati. Jadi ya kita sama-sama mendoakan. Kenapa? Karena orang yang terzolimi itu doanya makbul, hati-hati. Mudah-mudahan kita semua selalu jaga hati kita semuanya dan dijauhkan dari segala dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.